sumber kebajikan dalam hidup kami, sumber hikmat, sehingga hidup kami dipandu dan diselaraskan dengan kehendak dan rencana-Mu, supaya semakin hari kami berkenan kepadamu, makin hari kami lekat dan dekat kepadamu ya Bapa. Teguhkan setiap firman yang akan kami dengar menjadi sebuah monumen yang membuat kami selalu teringat akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Urapan Allah yang khusus bukan membuat kami sekedar mendengar, mengerti firman-Mu, tetapi urapan Allah yang khusus membuat kami juga Tuhan hidup dalam setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Ya shalom, Colors dimanapun Anda berada hari ini. Saya menyapa baik yang di Medan, Bengkulu, Balikpapan, Palangkaraya, Bali, Cikampek, Rawamangun, Purwakarta. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Di siang hari ini kita akan belajar sebuah seri pengajaran yang menurut saya penting kita ketahui dan kita mengenal. Sebab semakin kita mengenal Allah kita dengan benar, dengan tepat dan akurat, semakin kita bisa berkenan kepada Allah. Nah, selama ini kita mengenal sisi Allah kita adalah Allah yang baik, murah hati, panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Tetapi dalam beberapa kesempatan di call malam kita mendapatkan juga sisi mata uang yang lain, Allah yang sama yang murah hati, juga Allah yang mendidik dan mengajar dan juga menghajar ya. Nah, hari ini salah satunya adalah didikan Allah yang mungkin keras buat kita. Sebab kenapa? Makanan keras hanya dikonsumsi oleh orang-orang dewasa karena tujuannya Alkitab berkata makanan keras itu untuk mendewasakan kita agar kita punya panca indera yang terlatih membedakan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita rindu, kita mendapat kesempurnaan, makin hari mendekat bersama dengan Tuhan. Nah, tema kita pada siang hari ini tentang seteru Allah. Seteru itu artinya apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, seteru adalah musuh perseorangan artinya. Artinya seteru bisa diartikan juga musuh musuh bebuyutan ya. Musuh secara perseorangan. Nah, artinya kita belajar hari ini dalam beberapa kebenaran penting yang hari kita pelajari, ada orang-orang Kristen, ada tokoh dalam Alkitab yang melakukan satu pelanggaran, satu dosa yang ternyata dosa itu menjadi kekejian buat Tuhan. Dosa itu menjadi kemurkaan buat Allah, dosa itu membangkitkan kemurkaan Allah yang hebat. Dan dosa itu menjadikan kita pada level menjadi seteru Allah. Artinya kita menjadi musuhnya Tuhan. Saya rindu kita semua tidak akan bertindak seperti tokoh-tokoh dalam Alkitab yang kita baca hari ini, kita pelajari. Supaya kita menjadi orang-orang bukan seteru tetapi sahabat Allah ya. Baik, yang pertama kita akan belajar sebuah perkara. Yang pertama, siapakah seteru Allah itu? Kita lihat 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat pertama kita baca sampai ayat yang ke-3. Alkitab kita memberikan catatan penting dalam 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 3 dengan judul perikop Saul ditolak sebagai raja. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu dengarlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam." Perhatikan ayat 2-nya. "Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir." Ayat 3-nya perhatikan. "Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek." Kalimat ini yang membuat kita terkejut. Tuhan bilang begini, "Tumpaslah segala yang ada padanya dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba,
unta maupun keledai. Hal yang menarik, alam Alkitab memberikan sebuah record catatan penting dari 1 Samuel pasal 15. Bagaimana Allah orang Israel, Allah yang kita kenal, Allah yang penyabar, Allah yang panjang sabar, berlimpah kasih setianya, yang maha mengampuni, tetapi pernah menjadi geram, pernah menjadi murka, pernah menjadi begitu marahnya, sampai membuat sebuah keputusan menghapuskan sebuah suku yang namanya Amalek. Kalau dalam bahasa ininya disebut genocide. Artinya satu suku bangsa yang bernama Amalek pernah Allah memusnahkan tanpa belas kasihan. Dan dia perintahkan kepada Saul lewat Samuel untuk menumpas orang Israel, orang Amalek. Dan Tuhan tidak bedakan laki-laki atau perempuan, sama ditumpas. Kanak-kanak maupun anak-anak menyusui sama-sama ditumpas. Artinya tanpa belas kasihan, ditumpas itu artinya dihabisi sampai tidak bersisa. Dan sampai kambing, ternak, lembu, sapinya pun dihabisi tanpa sisa. Nah, pertanyaan menarik. Dosa apa yang dilakukan orang Amalek sehingga kemurkaan Allah begitu hebat dan dahsyat? Dan saya rindu bahwa kita tidak melakukan kesalahan seperti orang Amalek ini menjadi seterunya Tuhan. Kira-kira kesalahan orang Amalek apa? Kalau kita lihat secara yang tertulis dalam ayat yang kedua, karena orang Amalek menghalangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Memang orang Amalek adalah suku yang pertama yang memerangi orang Israel ketika mereka perang dari Mesir. Tetapi apakah gara-gara memerangi orang Israel Tuhan murka sampai mau menghabiskan satu suku yang bernama Amalek? Saya rasa tidak. Sepanjang perjalanan orang Israel mereka berhadapan dengan bangsa Moab, bangsa Ammon, bangsa segala bangsa yang memerangi mereka, Filistin segala macam. Tapi Tuhan tidak pernah menyeritakan mereka menghabisi, menumpas mereka tanpa sisa. Kenapa cuma orang Amalek yang dihabisi Tuhan tanpa sisa? Artinya ada sebuah dosa yang membuat kekejian bagi Allah. Ada sebuah pelanggaran yang membuat Allah murka. Ada sebuah hal yang dilakukan orang Amalek yang menjadi kekejian bagi Allah. Pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan Amalek menjadi kekejian bagi Tuhan ini? Kalau saudara lihat profilnya orang Amalek, kita akan mengerti kenapa Allah membenci mereka. Kenapa Allah mau menghabisi mereka tanpa sisa. Coba kita lihat di dalam Ulangan pasal 25. Ayat 17 sampai 19. Kita menemukan sebuah perkara yang sangat mengejutkan. Ternyata kenapa orang Amalek ditumpas itu? Karena mereka melakukan kesalahan, menjadikan representasi hidup mereka seperti cara setan atau iblis. Ya, lihat. Ulangan 25 ayat 17 sampai 19. Dengan judul perikop Amalek harus dihapuskan. Jadi sebenarnya keputusan vonisnya di Ulangan 25, eksekusinya di 1 Samuel pasal 15. Jadi ada jeda waktu sekian tahun. Nah, lihat vonisnya diucapkan oleh Tuhan dalam Ulangan 25 ayat 17 sampai 19. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Ayat 18-nya, bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan perhatikan, semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Ayat 19-nya, maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, perhatikan kalimat ini, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada orang Amalek di kolong langit, janganlah lupa. Jauh sebelum peristiwa Saul diperintahkan untuk membinasakan orang Amalek, pesan Tuhan kepada orang Israel dalam Ulangan pasal 25, nanti kalau mereka sampai di tanah perjanjian, mereka menempati tanah yang aman, maka Allah memerintahkan mengingat perbuatan orang Amalek dan Allah memerintahkan mereka menumpas orang Amalek. Nah, kesalahan orang Amalek di mata Tuhan yang tidak terampunkan adalah ayat 18-nya. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Dikatakan mereka tidak takut akan Allah orang Amalek ini kenapa? Karena mereka menyerang barisan paling belakang dari orang Israel. Siapakah
ditempati oleh siapakah barisan belakang daripada defile atau barisan orang Israel ini? Coba kita perhatikan. Ada sebuah kultur budaya yang sedikit berbeda antara orang Indonesia dengan orang Israel. Dalam hal menggembalakan domba atau kambing. Saya tanya, kalau di Indonesia gembala itu berjalan di depan domba-dombanya atau di belakang domba-dombanya? Maka pengalaman saya waktu kecil melihat gembala selalu berjalan di belakang. Dengan tongkat untuk memukul kalau domba-domba itu berjalan dari apa yang mereka tuju. Tetapi kalau kita melihat Yohanes pasal 10 tentang gembala yang baik. Gembala yang baik, maka Alkitab berikan catatan domba-domba mengenal suara gembalanya. Artinya kalau pernah saya baca, domba itu binatang yang nyaris tidak punya perlindungan diri untuk menyelamatkan dari pemangsa. Dia tidak punya kecepatan untuk berlari, menghindari musuhnya. Dia tidak punya tanduk menjadi sistem pertahanan seperti kambing. Dan kelemahan domba juga, dia memiliki pandangan mata yang tidak bisa jauh atau rabun. Artinya domba itu berjalan arahnya, makanya dikatakan banyak gampang sekali domba itu tersesat. Karena dia nggak bisa melihat dalam jarak yang jauh. Maka dia mengandalkan dari mana? Menurut Yohanes 10 mengandalkan suara gembalanya. Jadi domba itu akan berjalan mengikuti suara gembalanya. Nah kalau domba itu mengikuti suara gembalanya, saya pastikan gembala-gembala berjalan di depan dombanya, bukan di belakang. Kalau di belakang namanya atrek, mundur ya. Nah, artinya di depan. Jadi dari pengalaman seperti itu kita melihat sebuah komposisi defile barisan orang Israel itu kita analogikan juga seperti itu. Maka di depan Musa beserta dengan Yosua panglima perangnya, lalu orang-orang hebatnya, orang-orang yang saktinya, mandraguna luar biasa, maka yang paling belakang itu akan ditempatkan yang paling aman. Kenapa yang paling aman? Karena jikalau perang berhadapan muka dengan muka, head to head, maka barisan belakang itu yang paling terakhir akan dijangkau oleh musuh. Tetapi yang membuat Allah murka, yang membuat Allah kecewa, yang membuat Tuhan marah kepada orang Amalek itu perangnya dengan cara sistemnya, cara kerja setan, yaitu menyerang bagian belakang dari barisan orang Israel. Artinya yang diserang itu, yang ditempatkan barisan belakang yang paling lemah dari orang Israel, saya percaya untuk menghindari perang yang hebat, ditempatkanlah orang tua, anak-anak dan wanita. Yang saya sebut orang tua, anak-anak dan wanita ini keluarga. Jadi orang Amalek itu mendapatkan murka Allah. Kenapa? Karena sasaran mereka bukan memenangi pertempuran secara head to head, berhadapan muka dengan muka. Dia selalu menyerang bagian belakang daripada orang benar, yaitu keluarga. Kita menemukan banyak peristiwa yang mengejutkan kalau kita baca Alkitab. Anak-anak orang hebat dalam Alkitab itu menjadi serangan iblis yang hebat. Contohnya Nuh. Saleh luar biasa, 120 tahun dia bikin bahtera. Dia masuk dalam the ark, bahtera Nuh. Itu Alkitab catat dalam pasal 7, pasal 8. Itu 1 tahun 10 hari. Sekalipun di Facebook dibilangnya 8 bulan. Tapi kalau kita baca Alkitab pasal 7, pasal 8. Nuh itu di dalam bahtera 1 tahun 10 hari. Saleh hebat. Saleh luar biasa. Saleh dahsyat. Tapi anaknya Ham menjadi anak yang terkutuk. Kita ingat Samuel, seorang hamba Tuhan yang mengurapi 2 raja, yaitu Saul dan Daud. Apa yang terjadi? Dua anaknya ditolak oleh orang Israel karena kenapa? Mereka memutarbalikkan keadilan, mereka menerima suap, mengejar keuntungan, sehingga ditolak. Arang Saleh anak-anaknya. Jadi hari ini kita mengerti cara kerja iblis dari tahun ke tahun, periode demi periode, generasi demi generasi hampir sama, yaitu selalu menyerang bagian belakang dari orang percaya, itu keluarga. Buktinya bahwa orang Amalek itu menyerang keluarga, coba kita lihat. 1 Samuel pasal 30. Ayat 1 sampai 4. Bahwa orang Amalek itu senang sekali berperang, menyerang bagian keluarga, bagian belakangnya. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 4 judulnya Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Perhatikan.
Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Ayat 2-nya, Siklak telah dibakar oleh mereka dan dibakar habis. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perhatikan ayat 2-nya. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana tua dan muda telah ditahan mereka tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekalian kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orang sampai kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Perhatikan, dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan suara nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Lihat, kelakuan orang Amalek sepanjang masa dalam perjalanan kehidupan orang Israel menyerang bagian belakang daripada orang Israel. Ketika Daud berperang meninggalkan markasnya Siklak, maka setelah 3 hari Daud pulang, apa yang terjadi? Siklak telah dikalahkan dan dibakar oleh orang Amalek, maka istri mereka, anak-anak mereka ditawan dan dijadikan semacam sandera oleh orang Amalek ini. Lihat cara kerja iblis, sekali lagi selalu menyerang bagian lemah daripada keluarga, orang percaya, yaitu keluarga. Jadi artinya saya simpulkan begini. Orang yang menjadi seteru Allah yang pertama adalah orang yang tidak menghargai rumah tangga dan keluarganya. Orang yang menjadi seteru Allah yang pertama adalah orang yang menghancurkan rumah tangga dan keluarganya. Sebab kenapa saya katakan demikian, hari ini kita sadar sebagian besar orang benar, sebagian besar anak-anak Allah jatuh karena dosa perzinahan yang tujuannya adalah menghancurkan rumah tangga dan keluarga. Ya, hari ini jika engkau termasuk orang yang masih berzina dalam rumah tangga dan keluargamu, engkau harus bertobat. Sebelum murka Allah yang menyala-nyala itu membakar hidupmu. Sebab seteru Allah yang pertama dikategorikan seperti orang Amalek yang selalu menyerang bagian lemah dari orang percaya, barisan orang Israel itu, yaitu rumah tangga dan keluarga. Kenapa Allah marah ketika rumah tangga itu diporak-porandakan oleh hidupmu? Proses KDRT kah? Perzinahan kah? Kenapa Tuhan marah kepada orang yang menista rumah tangga? Ingat, yang saya sering katakan bahwa rumah tangga adalah mahakarya Allah yang berbentuk masterpiece. Artinya masterpiece itu satu-satunya, tidak ada ciptaan Allah yang menyerupai keluarga. Begitu Allah mengasihi keluarga, bahkan Allah menyebutkan rumah tangga itu tempat kudus yang dikasih Tuhan. Sehingga siapa yang menajiskan rumah tangganya itu menjadi seteru Allah yang hebat. Jadi hal yang pertama, seteru Allah yang hebat adalah orang yang menistakan rumah tangga, yang memporak-porandakan keluarganya, yang menghancurkan rumah tangganya. Ya. Kedua, kita lihat hari ini. Siapa seteru Allah selain orang-orang yang berzina, orang-orang yang tidak menghargai rumah tangganya? Kita lihat di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-19. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-19. Perhatikan. Roma 12 ayat 19 berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan, akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Yang kedua, orang yang menjadi seterunya Allah adalah orang yang melakukan pembalasan. Kenapa Tuhan gak berkenan kepada orang yang membalas? Karena perhatikan, orang seringkali membalas selalu lebih kejam daripada apa yang dia alami. Orang yang membalas batasannya selalu melewati daripada apa yang dia alami. Waktu saya kecil saya ingat sekali kalau 2 anak berantem misalnya, satu dipukul 1 kali. Maka yang dipukul 1 kali akan balas 2 kali. Yang 2 kali balas 3 kali, begitu kan kondisinya kan. Manusia itu tidak pernah bisa berbuat adil kepada orang yang melukai hatinya, maka cenderung dia akan membalas lebih hebat, lebih jahat daripada apa yang dia alami.
Dan Tuhan memberikan catatan penting, itulah sebabnya manusia tidak boleh membalas orang yang berbuat jahat kepadanya. Sebab Tuhan bilang pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Jadi karena manusia tidak bisa bersikap adil membalas, maka pembalasan itu hanya milik Tuhan. Bahkan pembalasan itu disebut haknya Tuhan. Orang yang menjadi seterunya Allah adalah orang yang merampas haknya Tuhan. Saya pernah baca beberapa kisah tentang carok, budaya carok di Madura. Tentang seseorang yang membela harkat dan martabatnya, wibawa keluarganya. Biasanya carok itu terjadi kalau ada seorang suami yang istrinya diganggu oleh orang lain. Maka sebagai suami untuk menegakkan harga diri keluarganya, harkat dan martabatnya, dia akan menantang dengan celurit satu demi satu, satu orang. Dan biasanya dia bunuh orang itu. Dan kalau dia membunuh, maka dia menyerahkan diri kepada polisi. Tidak ada keluarga yang menyalahkan dia. Semua keluarga mendukung. Kenapa? Semua keluarga mensupport dia. Kalau di penjara juga dikirim makan. Kenapa? Karena buat mereka ketika dia melakukan carok, membunuh orang yang mengganggu istrinya, itu adalah sebuah hak yang harus dipertahankan berkaitan dengan harkat dan martabatnya. Lihat ketika dia boleh membunuh, kenapa? Karena dia merasa haknya diganggu. Nah, kalau kita ada logika dengan gitu juga dengan Tuhan, ketika kita melakukan pembalasan, kita sedang menantang Tuhan karena itu haknya Tuhan. Makanya orang Kristen diajarkan Tuhan, jika kau ditampar pipi mana? Kiri, balasnya kiri kanan. Enggak ya, kau harus memberikan pipi yang kanan. Kenapa? Artinya kita berserah pada pengaturan Tuhan karena Tuhanlah yang mampu mengukur, menghitung dan menilai seberapa pembalasan yang akan dia kerjakan buat orang yang berbuat jahat kepada kita. Dan yang menariknya, kenapa kita nggak boleh melakukan pembalasan? Karena itu hak Tuhan. Kenapa Tuhan tidak mau kita melakukan pembalasan? Karena biasanya, perhatikan, orang yang membalas itu hidup dalam kepahitan. Orang yang membalas itu memiliki luka batin. Dan bahayanya, saudara tahu nggak? Luka batin atau kepahitan itu menjadi sarangnya setan. Ya, saya buktikan. Kita lihat 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai 10. 1 Samuel pasal 16 ayat 6 sampai 10. Inilah sebabnya Tuhan tidak mengizinkan orang membalas karena pembalas itu hak Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu orang yang membalas itu kecenderungannya karena ada luka, ada kepahitan yang menguasai hatinya. Dan orang yang kepahitan itu adalah tempat iblis bertahta. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 10 dengan judul perikop Saul benci kepada Daud. Perhatikan ayat-ayat ini. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul menyanyi dan menari-nari dengan memukul bana, dengan bersukaria, dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Lihat ayat 9-nya. Sejak hari itu peristiwa perempuan-perempuan Israel memberikan pujian kepada Daud membunuh berlaksa-laksa, memberikan pujian kepada Saul membunuh beribu-ribu musuh, membuat Saul mengalami hal yang tidak menyenangkan. Maka ayat 9-nya berkata, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Kata dengki identik dengan iri identik dengan benci, identik dengan sebel. Sejak hari itu dikatakan Saul mendengki Daud, membenci Daud. Dan akibatnya apa? Perhatikan keseluruhnya. Akibat daripada kebencian itu dikatakan keesokan harinya
Roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Lihat ketika ayat 9 dikatakan sejak hari itu Saul mendengki Daud. Maka ayat 10-nya menghantarkan kepada kita pemahaman yang hebat. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Lihat intervalnya, waktu jedanya, ketika Saul membenci Daud, maka kebencian itu tidak perlu bertahun-tahun baru mampu mengundang setan, baru mengundang iblis. Tetapi Alkitab berikan catatan, keesokan harinya roh jahat menguasai Saul. Betapa dekatnya orang yang kepahitan dengan kekuasaan iblis. Kita berikan catatan penting kepada kita, keesokan harinya roh jahat daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Kenapa orang yang kepahitan itu gampang dikuasai oleh iblis? Kenapa orang yang kepahitan itu menjadi sangat mudah sekali kuasai oleh iblis? Saudara perhatikan, roh jahat dalam Alkitab disebut dengan nama lain, salah satunya adalah Beelzebul atau Beelzebub. Apa arti Beelzebul atau Beelzebub? Beelzebul atau Beelzebub artinya the Lord of Lies, artinya dewa lalat. Saudara perhatikan, lalat bukan hanya sekedar menyenangi tempat yang bau, menyenangi tempat yang busuk, tetapi lalat juga menggemari tempat di mana iblis berkuasa itu, yaitu luka. Lalat senang sekali menempati tempat yang luka. Contoh, kalau saudara punya luka, koreng yang terbuka begitu ya, saudara keluar rumah, jangan ditutup koreng itu, maka saya berani pastikan tidak sampai 15 menit atau 30 menit, lalat akan mulai mengerumuni luka saudara. Di mana ada luka batin, di mana ada kepahitan, di mana ada kebencian, iblis begitu mudah menguasai hidup seseorang. Ketika kita benci, maka otak kita dengan cepat akan merancangkan yang jahat, berharap yang jahat kepada orang yang melukai hati kita. Jadi yang kedua saya mau katakan, kenapa orang-orang menjadi seteru Allah hari ini kita sadar betapa banyak di antara kita anak-anak Tuhan yang hari ini belum mampu melepaskan diri dari kepahitannya, yang hidupnya masih dipenuhi dengan kebencian, yang hatinya masih punya bitterness, akar pahit yang hebat. Dan percayalah, sadarilah ketika engkau kepahitan, maka pikiranmu selalu memiliki pikiran jahat tentang orang yang melukai hati saudara. Dan itulah sebabnya iblis begitu mudahnya menguasai kehidupanmu. Jadi yang kedua, ternyata menjadi seteru Tuhan, perbuatan-perbuatan kita yang tidak terlalu sulit kita lakukan. Yaitu yang pertama menghancurkan keluarga, yang kedua adalah hidup dalam kepahitan. Nah yang ketiga, kira-kira siapa seteru Allah yang membuat Allah marah dengan dahsyat dan luar biasa? Coba perhatikan saudara, ini yang ketiga. Ada satu penyakit dalam kehidupan manusia yang penyakit ini bisa memicu penyakit-penyakit yang lain. Dan mungkin bisa disebut penyakit ini seperti ibu dari segala penyakit. Kalau ibu daripada segala olahraga itu kan atletik. Hampir semua olahraga itu adalah bagian daripada atletik. Ada lari, ada lompat begitu kan. Jadi ibu dari segala olahraga adalah atletik. Nah kira-kira ibu dari segala penyakit itu kira-kira penyakit apa? Kalau kita perhatikan dengan seksama kita menemukan sebuah perkara yang agak sedikit mengejutkan. Ibu dari segala penyakit artinya penyakit yang bisa menjadi induk bagi penyakit-penyakit yang lain. Salah satunya adalah DM, diabetes mellitus. Orang yang kencing manis, diabetes mellitus ini, maka biasanya bisa menimbulkan penyakit yang pertama, matanya buta. Tidak bisa melihat. Yang kedua, penyakit diabetes mellitus membuat organ-organ tubuh kita kadangkala harus diamputasi, dipotong. Yang ketiga, DM juga bisa menyebabkan orang mengalami gagal ginjal. Yang keempat, orang yang DM bisa juga mengalami yang namanya impoten. Jadi artinya dari satu penyakit sangat potensial menghadirkan penyakit-penyakit yang lain. Nah kira-kira Tuhan mengirim kepada Musa, kepada orang Israel lewat Musa 10 perintah Tuhan.
Dari 10 perintah Tuhan ini saya rasa semua agama menerima konfirmasi apa yang dilarang oleh Tuhan orang Israel. Sampai hari ini semua agama setuju untuk melarang juga. Nah pertanyaan menarik adalah dari 10 hukum perintah Tuhan, Ten Commandment ini kira-kira dosa apa yang kalau kita langgar dia punya potensi kekuatan untuk membuat 9 pelanggaran hukum yang lain. Dosa apa dari 10 hukum Taurat ini yang saya sebut ibu dari segala dosa yang kalau kita langgar maka dosa 9 hukum yang lain akan kita langgar juga. Coba kita lihat Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-17. Keluaran 20 ayat 17, perhatikan. Ini hukum yang ke-10. Hukum yang ke-10 berkata begini. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau keledai lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kalau kita lihat ayat 10 dikatakan jangan mengingini rumah sesamamu, mengingini istrinya, hambanya laki-laki, hambanya perempuan, lembu atau keledai, apapun yang dipunyai sesamamu. Saya bilang hukum yang ke-10 ini adalah ketamakan, keserakahan. Orang yang Tuhan benci, yang menjadi seteru Allah adalah orang yang tamak atau serakah. Nah kenapa Allah marah kepada orang yang serakah atau tamak? Seperti saya tadi bilang tadi, kalau hukum ini dilanggar, maka punya potensi 9 hukum yang lain juga dilanggar. Contoh, kalau kita tamak, mungkinkah kita melanggar hukum yang pertama? Jangan ada ilah lain di hadapanmu. Maka saya percaya, saya sadar kalau kita tamak, kita bisa menyembah Allah yang lain. Makanya di Indonesia ini kalau kita perhatikan, saya sih nggak terlalu banyak tahu ya, tapi mungkin beberapa saja yang tahu. Di tiap-tiap daerah di Indonesia ada tempat penyembahan berhala untuk mencari kekayaan. Dalam bahasa Indonesianya pesugihan. Di Sragen ada Gunung Kemukus. Di Ponorogo apa mana Probolinggo ya, ada Gunung Kawi. Di mana Om Tim Gunung Kawi itu? Hah? Di Malang ya, ada Gunung Kawi. Di daerah Sumatera Utara ada namanya Pucuk Buhit. Artinya tempat-tempat penyembahan berhala di mana ada janji di situ kalau kita melakukan sebuah ikatan okultisme dengan tempat-tempat itu ada berkat, ada kekayaan, ada kelimpahan. Lihat, keserakahan bisa memicu pada penyembahan berhala. Yang kedua contohnya, mungkinkah orang yang serakah tidak lagi menghargai hari Sabat? Sangat mungkin. Kenapa? Karena mereka akan menggunakan hari Sabat juga untuk cari uang. Ada gak? Mungkinkah orang yang serakah itu akhirnya tidak lagi menghormati orang tuanya? Kasus di Garut dan kasus yang beberapa waktu yang lalu saya dengar ada anak perempuan. Ini anak perempuan loh. Anak perempuan biasanya dekat sekali dengan orang tuanya ya. Kalau anak laki-laki kadang-kadang bebas roaming ya. Anak perempuan menggugat ibunya 1 miliar rupiah. Saudara bisa bandingkan, kalau saya jadi ibunya saya masukin lagi dalam perut ya. Supaya dalam kandungan lagi. Artinya dengan ketamakan itu dia sangat punya potensi tidak lagi menghormati orang tuanya, tidak lagi menghargai orang tuanya. Orang yang tamak bisa membunuh, sangat bisa. Orang yang tamak bisa berzina, sangat bisa. Orang yang tamak bisa berdusta, sangat bisa. Artinya ketika spirit of greediness, roh ketamakan menguasai hidup seseorang, maka saya berani pastikan orang itu akan mudah melanggar hukum yang lain. Nah oleh sebab itu kalau dalam Alkitab kita mengajarkan bagaimana kita mengalahkan ketamakan. Salah satunya bagaimana orang Kristen hidup dalam benar dalam mengenai persepuluhan. Artinya kita mulai memberikan apa haknya Tuhan. 10% kita kembalikan itu haknya Tuhan. Artinya kita mulai belajar hidup tidak menjadi tamak. Saya percaya orang yang tamak pasti tidak memberikan persepuluhan. Ya, artinya kita bisa melihat bagaimana ketamakan ini menjadi potensi yang besar menghancurkan 9 hukum yang lain. Oleh sebab itu ketamakan menjadi salah satu seterunya Allah dalam hidup mereka.
Kita ingat ketika orang Israel gagal masuk tanah Kanaan, gagal menaklukkan bangsa Ai. Karena apa? Karena Achan melihat barang tumpasan musuh dan dia ambil, dia curi itu dan matilah dia. Kita ingat bagaimana Gehazi, hambanya Elisa, ketika Elisa menolak persembahannya Naaman dan dia mencuri-curi dengan memakai menggunakan nama Elisa untuk mendapatkan persembahan itu, apa yang terjadi? Gehazi mengalami yang namanya kusta sepanjang hidupnya. Jadi hari ini kita anak-anak Tuhan belajar tidak menjadi tamak. Karena ketamakan itu menjadi musuh setru Allah yang ketiga, ya. Yang keempat, kita lihat poin yang terakhir daripada setru Allah. Kita lihat dalam Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat. Ayat 5 kita lihat. Ayat 6, maaf. Yakobus 4 ayat yang ke-6, ini poin yang keempat. Siapakah setru Allah? Yang pertama yang menghina keluarga, yang menghancurkan keluarga. Yang kedua adalah orang-orang yang melakukan pembalasan, artinya orang yang kepahitan. Yang ketiga orang yang tamak. Yang keempat kita lihat Yakobus pasal 4 ayat 6. Alkitab berkata demikian. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, perhatikan kalimat ini. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kenapa kata menghadapi orang congkak ini Allah menggunakan kata menentang, bukan membenci? Kenapa Alkitab tidak bilang Allah membenci orang congkak, tetapi dikatakan Allah menentang? Ada sebuah perbedaan yang sangat fundamental antara benci dan menentang. Kalau saya benci kepada seseorang, bisa saja saya bertindak aktif melakukan sesuatu perlawanan. Tetapi orang benci juga bisa saja menyimpan dalam hatinya tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau digunakan kata menentang, Allah menentang orang congkak, berarti Allah melakukan tindakan aktif melawan. Artinya dosa kecongkakan, dosa kesombongan bukan membuat Allah bukan hanya sekedar membenci orang itu, tetapi membuat Allah menentang, bertindak aktif, melakukan perlawanan kepada orang-orang yang sombong. Jadi musuh Allah yang keempat, setru Allah yang keempat adalah kesombongan. Karena kenapa? Cikal bakal segala dosa yang dilakukan oleh Lucifer adalah kesombongan. Kenapa? Karena dia ingin menyamai dirinya dengan Tuhan. Perhatikan dalam Alkitab. Allah tidak pernah membiarkan berlama-lama orang yang sombong itu. Saudara dengar, ingat kisah Hizkia? Orang yang segitu setia sama Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Satu saat Tuhan mengutus hambanya Yesaya. Tuhan bilang begini, bro Yesaya, tolong sampaikan pesanku kepada hambaku Hizkia. Mesti dia persiapkan segala sesuatunya, karena sebentar lagi dia akan dipanggil pulang ke hariban Bapa. Maka Yesaya mendatangi Raja Hizkia, dia pesan, Mr. President, Mr. Raja, Mr. King, ya, the highest. Bersiap-siaplah karena Tuhan mau engkau tidak lama lagi harus pulang alias meninggal. Maka ketika mendengar berita yang disampaikan oleh Yesaya, Hizkia menangis, dia menghadap tembok, meratapi, dia memohon kepada Allah. Dan hati Allah luluh. Sebelum Yesaya sampai rumahnya, tiba-tiba Tuhan bilang lagi, bro Yesaya tunggu sebentar. Sampaikan sekarang, balik lagi sama Hizkia, umurnya ditambahkan 15 tahun. Coba bayangkan. Tidak ada orang dalam Alkitab ini yang umurnya ditambahkan Tuhan loh. Cuma Hizkia. Lalu ya saya sampaikan pesannya ditambah lagi 15 tahun. Dia sukacita. Tetapi saudara tahu apa yang dia minta ternyata blunder buat hidupnya. Pada satu saat dia merayakan sebuah perayaan yang hebat. Dia undang seluruh raja-raja yang menjadi sahabatnya. Salah satunya dia undang Nebukadnezar. Maka dia pertontonkan semua keindahan istananya. Lalu dia pertontonkan juga alat-alat di bait Allah itu. Maka ketika itu terjadi Tuhan mengingatkan lewat Yesaya. Apa yang kau buat Hizkia? Maka Hizkia bilang, aku memperlihatkan semua apa yang dia miliki. Maka Yesaya bilang, apa yang dilihat oleh Raja Babel yang namanya Nebukadnezar, yang engkau punya hari ini, maka semuanya akan diambil dan dibawa ke Babel.
Bayangkan pesan itu disampaikan pada Yesaya karena Hizkia sombong mempertontonkan kehebatan. Dan apa yang terjadi betul beberapa tahun kemudian semua harta kekayaan Hizkia, bahkan isi semua yang ada di bait Allah yang pernah dilihat oleh Nebukadnezar, orang yang tidak kenal Tuhan itu diambil dan dibawa ke Babel. Kita ingat Uzia, raja yang hebat, naik tahta umur 12 kalau nggak salah. Dia lakukan sesuatu yang hebat, dia lakukan hal yang hebat dengan Tuhan. Tetapi ketika dia kuat, hatinya disombong, lalu dia bakar ukupan. Para imam marah, kenapa? Raja tidak boleh bakar ukupan, hanya para imam. Apa yang dia buat, dia membalik memarahi para imam ini. Lalu Tuhan marah kepada Uzia, maka dari ujung kepalanya dia mengalami kusta sampai dia mati. Kita ingat Nebukadnezar yang mengatakan dia adalah orang yang paling hebat. Maka Tuhan merendahkan dia. Dia makan tanah dan rumput yang liar. Kita ingat Herodes yang sombong itu. Maka Tuhan mengutus malaikatnya menampar Herodes sampai dia mati. Tidak ada tempat dan kesempatan buat orang yang sombong. Karena orang yang sombong itu menantang Tuhan dengan luar biasa. Hari ini kekasih-kasih Tuhan. Jangan biarkan hatimu menjadi tinggi hati dan sombong. Karena orang yang sombong menjadi seterunya Tuhan. Saya berharap dan saya berdoa. Yang pertama, kita menjadi orang-orang yang mencintai rumah tangga kita. Jangan biarkan rumah tangga kita hancur karena perzinahanmu. Yang kedua, jadilah orang-orang yang maha mengampuni. Yang mengampuni, bukan maha mengampuni. Hatinya penuh belas kasihan. Karena orang yang terluka itu menjadi celah iblis menguasai hidupnya. Dan yang ketiga, jadilah orang-orang yang murah hati, bukan yang tamak. Sehingga engkau tidak diikat oleh mamon. Dan yang keempat, orang-orang yang rendah hati. Maka engkau akan mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Jangan kau lakukan menghancurkan keluarga, melakukan pembalasan, menjadi orang yang tamak, dan menjadi orang yang sombong. Karena itu akan menjadi setru Allah. Amin firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur siang hari ini. Anugerah Tuhan menyertai kami semua. Karena firman-Mu mendewasakan kami. Makanan keras melatih kami memiliki panca indera yang terlatih. Membedakan apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna daripada Tuhan. Sehingga makin hari kami menjadi sempurna seperti yang Tuhan kehendaki. Dan kami menjadi orang-orang yang serupa dengan Kristus seperti yang Tuhan keinginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, biar firman Tuhan menguatkan kami, meneguhkan kami semua. Sehingga kami akan hidup dalam segala kebajikan dan kemurahan hati Allah. Dan biarlah firman Tuhan hari ini mengubahkan setiap kehidupan kami. Sehingga hidup kami berpadanan dengan Injil, dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh menyukakan hati Tuhan. Ampuni kelemahan kurangan kami ya Bapa. Biarlah pengampunan Tuhan berlaku dalam hidup kami. Dan kami hari ini